Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Di hari yang ke-24 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan ibadah kita di hari yang ke-24 ini dengan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sisa 6 hari lagi bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita berharap bisa menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah sehingga apa yang kita kerjakan pada bulan ini dicatat amal ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah, kita telah sampai di hadis yang ke-39 di hari yang ke-24 ini. Berarti menyisahkan satu hadis lagi, insyaallah besok di hari yang ke-25 kita akan menutup pengajian Ramadan kita kali ini dengan pembacaan hadis Al-Arba'un Al-Munziriyah, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Munziri radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hari ini kita akan membaca hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithut tasi'u wathalathun. Hadis yang ke-39. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin yaumal qiyamah, pada hari kiamat ada orang yang akan memanggil dan menyeru, la yaqumul yawma ahadun illa ahadun lahu indallahi azza wa jalla yadun. Seruan itu berupa suara yang berbunyi, tidak berdiri pada hari ini, di hari kiamat, seseorang kecuali orang itu mempunyai kekuasaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqulul khalaiqu, maka tiba-tiba semua makhluk berkata, Subhanak, maha suci engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ballakal yad, bukankah kekuasaan itu milik engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayaqul dzalika miraran, maka penyeru itu terus mengumandangkan seruannya. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu, bal man afa fid dunya ba'da qudrah. Seruan itu pada hari ini milik orang yang memaafkan di dunia ba'da qudrah, padahal ia mampu untuk tidak memaafkan. Bahwa di hadis yang ke-39 ini kita dapat mengetahui akan kemuliaan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita hidup di dunia ini mungkin pernah disakiti oleh seseorang, mungkin pernah dicela oleh seseorang yang membuat hati kita sakit, mungkin pernah merasakan sesuatu yang sulit rasanya untuk kita bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar, mempersiapkan kemuliaan yang luar biasa kepada seseorang yang jikalau di dunianya bisa memaafkan kesalahan orang lain, padahal sepertinya ia sulit untuk memaafkan, tapi ia tajawaz, dia bisa melampaui perasaannya itu sehingga ia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dikatakan ia diizinkan untuk berdiri di antara para makhluk-makhluk Allah yang lain karena ia mempunyai kekuasaan di saat itu. Makhluk yang lain berkata, bukankah kekuasaan itu milik engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, ya, memang aku zat yang maha kuasa. Aku Tuhan yang maha berkuasa.
Tapi hambaku aku berikan kekuasaan di hari ini, di hari kiamat, karena ia berhati mulia, karena ia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Padahal sulit sepertinya ia untuk memaafkan, tapi ia bisa melampaui perasaannya itu sehingga ia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Begitu agung dan besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluknya yang bisa memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa terus introspeksi diri kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang tidak diinginkan kita tentunya dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.